pelaku penembakan terhadap Gama Rizkinata, GR, Aibda Robik Zainuddin, memberikan kesaksian berbeda pada saat rekonstruksi kejadian. Namun, Polda Jawa Tengah, Jateng, menganggap hal ini wajar dan tidak ada masalah. Polda Jateng mengaku sudah memegang beberapa bukti forensik. Diketahui, Aibda Robik, pelaku penembakan terhadap pelajar di Semarang, memberikan kesaksian yang berbeda dengan para saksi dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di depan Alfamart Kalipancur, Semarang, Senin, tanggal 30 Desember tahun 2024. Perbedaan tersebut muncul saat reka ulang terkait jarak penembakan yang mengakibatkan tewasnya Gama, seorang pelajar SMKN 4 Semarang. Menanggapi perbedaan kesaksian ini, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait perbedaan pendapat tersebut. Kalau jarak tembak tak ada masalah karena itu fakta yang ada di lapangan, ujar Artanto usai rekonstruksi, melansir dari Kompas.com. Artanto menambahkan bahwa kesaksian dari para saksi dan tersangka akan dicocokkan dengan hasil berita acara pemeriksaan, BAP, yang diperoleh penyidik. Itu tak ada masalah, tegasnya. Menurutnya, hal yang terpenting adalah bahwa kejadian penembakan tersebut memang terjadi saat rekonstruksi berlangsung. Yang penting semua melihat bahwa kejadian itu ada dan diukur saat rekonstruksi, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menambahkan bahwa perbedaan antara keterangan tersangka dan saksi merupakan hal yang wajar. Itu sah-sah saja ya. Akan kami dukung dengan bukti forensik yang telah kami dapat. Kami akan sandingkan, ucap Dwi. Dia juga menegaskan bahwa semua keterangan dari para saksi dan tersangka sudah didukung dengan alat digital forensik. Handphone para saksi itu sudah kami mintai, tambahnya. Rekonstruksi ini menjadi langkah penting dalam proses penyidikan kasus penembakan yang menewaskan Gama, dan diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Setelah diberhentikan tidak dengan hormat, PTDH, alias dipecat dari kepolisian, Aibda Robik Zainuddin rupanya masih melawan. Selain mengajukan banding atas putusan PTDH tersebut, Aibda Robik juga menyiapkan amunisi untuk menghadapi sidang pidana kasus pembunuhan pelajar SMK, GRO alias Gama, yang menjeratnya. Tak main-main, Aibda Robik telah menunjuk 7 pengacara untuk membelanya. 7 pengacara ini semuanya dari kantor hukum profesional, di luar kepolisian. Ketua tim pengacara, Heri Darman mengakui hal itu saat dihubungi Tribun Jateng, grup surya.co.id, Jumat, 27/12. 7 pengacara tersebut merupakan rekanan Heri dari kantor hukum Heri Darman Law Office yang berkantor di Pedurungan, Kota Semarang. Heri menyebut, penunjukannya sebagai kuasa hukum Robik karena istri Robik mengenal salah satu pengacaranya. Atas dasar kedekatan itu, keluarga lalu menunjuknya sebagai pendamping hukum Robik. Ini kan pidana umum, maka Robik bisa mengambil pengacara luar, kepolisian. Jadi keluarga Robik tidak menggunakan pengacara penunjukan dari Polda, bebernya. Dia menyebut, 7 pengacara yang menjadi satu tim pembela Robik bukan sebagai bentuk ketakutan. Sebaliknya, ketujuh pengacara ini berjibaku bersama karena melihat kasus yang dihadapi Robik bukan perkara ringan. Yang menentukan banyak sedikitnya lawyer itu kami. Misal 7 pengacara itu masih kurang, nanti kami tambah, ungkapnya. 7 pengacara ini hanya mendampingi Robik soal kasus pidananya. Terkait kasus etik berupa pemecatan, kata Heri, Robik menggunakan pendamping dari kepolisian. Heri tak mau berbicara banyak soal kasus penembakan tersebut. Pihaknya nantinya bakal membuka semua pokok persoalan di pengadilan. Nanti buka di pengadilan biar semua terang benderang, bebernya. Menurut Heri, saat membesuk di tahanan Mapolda Jateng, Aibda Robik dalam kondisi baik. Dirinya menepis Aibda Robik terpengaruh narkoba. Adanya dugaan klien kami terlibat narkoba ternyata tidak terbukti. Dia sudah dicek urin, rambut dan darah hasilnya negatif, tuturnya. Sementara itu, Polda Jawa Tengah tidak mengetahui penunjukan 7 pengacara tersebut, termasuk biayanya. Saya tidak ngerti tuh, itu kan haknya yang bersangkutan. Robik menyiapkan 7 pengacara, ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng. Kendati begitu, pihaknya sebenarnya telah menyediakan bantuan hukum bagi Robik. Kami ada bantuan hukum dari kedinasan,
tapi tidak tahu siapa yang menunjuk 7 pengacara tersebut untuk Robiq, katanya. Sebagai informasi, Robiq tercatat masih berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2, Aibda, atau golongan bintara kelas 2. Gaji di tataran pangkat ini merujuk dari PP nomor 7 tahun 2024, sebesar Rp2.570.000 Rp4.223.300. Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengatakan, kasus Robiq sudah masuk dalam tahap 1 atau pemeriksaan berkas di Kejaksaan. Minggu depan kami lakukan rekonstruksi bersama jaksa, tandasnya. Sebelumnya, kasus ini bermula ketika Aibda Robiq Zainuddin, 38, menembak 3 pelajar SMKN 4 Semarang masing-masing Gama atau GRO, 17, Sa, 17, dan AD, 16, di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24/11, pukul 0.19. Gama meninggal dunia dalam kejadian ini. Sa alami luka tembak di tangan dan Ade tergores di bagian dada. Kasus sudah berjalan hampir 1 bulan. Polisi telah menetapkan Aibda Robiq sebagai tersangka sekaligus memecatnya dari lembaga kepolisian pada Senin, tanggal 9 November tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!